Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya ini adalah mesin penetas yang mungkin sederhana dan sangat jadul, tetapi selalu masih di hati ya. Insyaallah kita akan sharing-sharing sedikit tentang kelembapan. Tetapi sebelum kita mulai, marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah tentu saja pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan salah satu karunia-Nya berupa kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, dan kita masih bisa berkarya. Di sini saya mempunyai beberapa telur, tetapi tidak penuh, dan saya juga menguji tentang telur yang tidak dibersihkan, dan saya paksakan untuk masuk ke mesin penetas. Itu hasilnya bagaimana, nanti mungkin di lain video kita membahasnya. Tetapi di sini kita akan membahas tentang sebuah kelembapan. Langsung saja, kelembapan dalam sebuah mesin penetas adalah salah satu faktor utama yang bisa menjadikan proses menetas itu berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kita tahu bahwa untuk sebuah telur bisa terbentuknya embrio itu karena ada suhu panas. Nah, oleh karena itu suhu panas itu untuk pembentukan embrio, dan kelembapan itu berperan penting untuk mendinginkan. Berarti untuk menjaga kenyamanan embrio itu maka dibutuhkan kelembapan. Jadi tugas atau fungsi dari masing-masing yaitu pertama yaitu suhu panas itu hanya untuk membentuk embrio, dan kelembapan itu untuk memberikan kenyamanan. Karena kita beri suhu panas, maka kalau kita beri kelembapan maka suhu panas itu akan terkontrol, dan kemungkinan embrio yang ada di dalam itu terasa nyaman karena tidak gerah, tidak terasa panas, dan yang pasti tidak dehidrasi. Mungkin dari rekan-rekan mempunyai pandangan berbeda tentang fungsi-fungsi daripada suhu dan kelembapan. Setelah suhu dan kelembapan yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, kita juga mempunyai ventilasi. Ventilasi itu apa? Ventilasi itu andai saja di dalam rumah kita itu adalah jendela. Oleh karena itu jendela itu berfungsi untuk apa? Yaitu untuk sirkulasi udara atau tempat keluar masuknya udara, pergantian udara. Jadi kalau di sebuah mesin penetas itu ada ventilasi, berarti di situ ada pergantian oksigen. Nah, karena pergantian oksigen ini akan membuat kehidupan yang ada di dalam sebuah mesin penetas itu akan berjalan lancar, entah itu bakterinya, entah itu virusnya, ataupun embrionya. Jadi fungsi daripada ventilasi adalah untuk pergantian oksigen, yang mana oksigen itu dibutuhkan sebuah
kehidupan seperti telur ini. Telur ini membutuhkan oksigen, bukan berarti telur ini benda mati, karena telur ini di dalamnya ada makhluk hidupnya, jadi membutuhkan oksigen. Oleh karena itu, rekan-rekan yang mungkin ingin lebih tahu lagi, kita sudah punya videonya, yaitu tentang pengaruhnya ventilasi ke mesin penetas. Mungkin bisa ditengok di situ, mungkin nanti biar lebih paham. Jadi dari ketiga fungsi ini kita akan bisa menjadikan mesin penetas itu bekerja dengan baik. Yang pertama adalah suhu, dan yang kedua adalah kelembapan, dan yang ketiga tentu saja ventilasi. Nah, setelah itu, setelah suhu kita kontrol sesuai dengan ketentuannya, yaitu 38 derajat, itu sudah bisa untuk menetaskan telur apapun, entah itu telur ayam ataupun telur bebek ataupun endok. Nah, kita membutuhkan suhu di 38 derajat. Lalu untuk kelembapan, nah, di kelembapan ini kita kontrol, yaitu kalau aku 54 sampai 60. Rata-rata kita dapatkan 54. Nah, itu untuk ayam, dan andai saja bebek itu 60 ke atas. Nah, itu adalah kelembapan yang saya gunakan untuk bisa proses menetasnya itu lebih baik. Dan dari suhu ke kelembapan dan ventilasi, nah, selanjutnya yaitu performa mesin penetas. Kita tahu bahwa performa mesin penetas itu sangat-sangat dianjurkan. Nah, seperti dalam contoh ini, di saat ini mesin penetas saya mempunyai bolam lampu yang mati satu. Jadi kemungkinan besar performanya ini tidak bisa bekerja baik. Nanti kita akan ganti. Karena apa? Karena suhu panas yang dihasilkan dari mesin penetas tidak akan rata dan tidak akan seimbang, karena di sini akan lambat panas dan di dekat-dekat bolam akan cepat panas, sehingga kalaupun kita paksakan nanti banyak yang berguguran karena suhu yang kita dapatkan tidak sesuai. Sedangkan kelembapan itu meskipun kita atur sesuai, tetapi yang terjadi akan suhu yang sangat rendah dan kelembapan yang tinggi dan akhirnya mati. Oleh karena itu ini nanti akan kita segera ganti, karena ini waktu pagi dan tokonya masih tutup, persediaan saya pun terbatas. Mungkin nanti bisa dicarikan. Untuk performa mesin penetas itu juga dipengaruhi lamanya penggunaan. Kita tahu bahwa semakin lama penggunaan, maka kemungkinan besar bakteri-bakteri yang ada di dalam, bakteri yang ditumbuhkan yang tumbuh karena prosesnya menetas, karena setelah proses menetas itu juga sangat buruk. Karena apa? Karena saat proses menetas itu akan meninggalkan kotoran-kotoran yang mana akan menimbulkan bakteri-bakteri, jamur, dan virus lainnya. Seperti yang saya
contohkan ini. Meskipun saya hanya mencoba cuma 3 butir yang kotor, mungkin nanti bisa menimbulkan bakteri ya. Jadi kalau bisa, kalau kita harus selalu memasukkan yang steril semuanya, karena ini hanya untuk konten, hanya untuk edukasi, maka tidak apa-apa. Apalagi telurnya tidak terlalu penuh, andai saja gagal pun juga tidak apa-apa. Ini adalah salah satu indikasi bahwa saat kita menetaskan, di saat pertama itu berjalan lancar, di saat kedua berjalan lancar, lalu lambat laun performa itu akan menurun. Menurunnya ini diakibatkan apa? Yaitu tentang virus tadi. Karena virus tidak terlihat, maka dia bisa masuk ke dalam pori-pori dan mematikan embrio yang ada di dalamnya, karena merusak jaringan-jaringan yang ada, bahkan masuk ke dalam pori-pori dan masuk ke telur dan bisa membuat cepatnya busuk telur, sehingga itu disebut telur gagal menetas. Mungkin hanya itu saja sharing-sharing kita tentang kunci sukses yang ada pada sebuah mesin penetas. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah kelembapan, yang ketiga adalah ventilasi, yang keempat tentu saja performa daripada mesin penetas itu. Andai saja berjalan baik, andai saja kita bersihkan secara rutin, insya Allah akan baik hasilnya. Dan yang terakhir tentu saja adalah operator mesin penetas itu sendiri. Meskipun kita mempunyai mesin penetas yang otomatis, sistem bolak-balik sendiri, kita juga harus rajin untuk mengkontrol, karena sebenarnya kalau kerusakan sedikit kita dapat cepat tanggap untuk mengganti, seperti bolam ini atau yang lainnya. Kalau sudah tidak normal, kita cepat ganti, maka akan berjalan lagi performanya seperti biasanya. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Dan mudah-mudahan dari segala usaha kita yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, yaitu hasil yang sempurna. Mudah-mudahan sedikit info ini bisa menambahkan motivasi tentu saja pada rekan-rekan yang mana mempunyai problema, yaitu tentang mesin penetas. Kenapa kok mesin penetas saya performanya menurun? Maka kita harus bisa mempunyai ilmu otak-atik sendiri, karena pada dasarnya pengalaman adalah yang berharga daripada teori-teori seperti video ini. Mudah-mudahan sedikit info ini menambahkan wawasan bagi rekan-rekan. Andai saja ada yang masih kurang, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing, kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Mesin penetasnya cuma sederhana, pintunya styrofoam, tetapi istimewa kiwir-kiwir.